Puji Tuhan. Salam sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagi semua pendengar Sate Penyu Saat Teduh Penyuluh bersama saya Nani Sugianti, Penyuluh Belitung Timur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk kami kembali belajar firman-Mu. Berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pada malam hari ini adalah puasa doa yang terdapat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat firman Tuhan ini mengajar kepada kita bahwa kita memiliki kuasa doa. Kita orang percaya memiliki kuasa doa. Firman Tuhan ini mengajarkan bagaimana kita bisa memiliki kuasa doa. Syaratnya adalah yang pertama, doa dinaikkan oleh orang benar. Doa yang efektif atau doa yang berkuasa adalah doa yang dipanjatkan oleh orang benar. Siapakah orang benar itu? Alkitab mengatakan di dalam Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang dibenarkan atau orang yang benar adalah orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mereka bukan tidak pernah berbuat dosa. Mereka bukan tidak pernah berbuat salah. Tetapi mereka yang dibenarkan oleh karena iman, percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pasti syarat yang pertama ini sudah kita miliki. Kita adalah orang-orang yang benar. Orang-orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Dan kita bisa memiliki doa yang penuh kuasa. Yang kedua syaratnya adalah dengan yakin didoakan. Doa yang efektif dan berkuasa muncul dengan keyakinan kita naikkan, kita panjatkan kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita dapat berdoa dengan keyakinan? Bagaimana keyakinan itu bisa timbul? Yaitu dengan membaca, merenungkan, dan mendengar firman Tuhan. Roma 10 ayat 7. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Maka berdoa dengan yakin bisa terjadi karena ada dasar firman Tuhan. Tuhan mengajar kita, firman-Nya menjadi pegangan hidup kita. Janji itu kita pegang, janji itu kita hidupi.
biasakan berdoa dengan memegang janji Tuhan untuk setiap permohonan yang kita naikkan. Yakobus 5 ayat 16a mengajarkan untuk mengaku dosa kita sebelum saling mendoakan sehingga kita sembuh. Hati kita tidak tertuduh, mengajar kita untuk mengaku dosa, mengaku pelanggaran. Pengakuan dosa yang sungguh-sungguh, yang tulus akan mendatangkan pengampunan dari Tuhan, sehingga di dalam hati kita ada damai sejahtera, muncul kekudusan, kesucian yang ada dalam Tuhan. Tuhan mengajarkan pada zaman ini dan semua orang percaya dari generasi ke generasi, supaya semua hendaknya saling mengaku dosa. Di dalam Matius 6 ayat 9, 10, 12 itu mengajarkan doa Bapa kami diawali dengan apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu berarti apa? Kekudusan, kesucian itu harus ada di dalam kehidupan orang yang ingin, yang rindu memiliki doa yang penuh kuasa. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dibenarkan, tapi kita juga harus yakin dengan membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, dan bahkan juga mengaku dosa kita dengan apa? Menyelidiki hati kita, menyelidiki apakah ada kesucian, kekudusan, sehingga dengan yakin kita boleh masuk ke hadirat Tuhan yang penuh kudus melalui doa kita, sehingga kuasa doa boleh terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Yang terakhir, syaratnya adalah dinaikkan dengan penuh ketekunan. Kita harus rajin, kita harus setia, kita harus sungguh-sungguh menaikkan doa, permohonan dengan Tuhan, kepada Tuhan. Kita tidak boleh putus asa, tapi maju terus dengan sungguh-sungguh, dengan tekun sampai menunggu jawaban dari Tuhan. Seperti contoh Nabi Elia, pada saat berdoa supaya Tuhan tidak turunkan hujan, Tuhan tidak turunkan hujan, tetapi pada saat dia berdoa juga Tuhan turunkan hujan. Maka setelah 7 kali dia berdoa dan dia melihat ada gumpalan awan setelapak tangan, dan itu menandakan akan turun hujan. Dia bersungguh-sungguh, dia berkeyakinan penuh, dia tekun meminta, memanjatkan kepada Tuhan, dan dia, Nabi Elia, menerima jawaban Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, apakah kita selama menjadi orang percaya sudah menjadi orang percaya yang memiliki kuasa doa?
menjadi refleksi hidup kita. Apakah kita termasuk orang benar? Apakah kita cukup iman untuk menaikkan doa kita jika belum selidiki hati kita? Cari Tuhan, pegang janjinya di dalam doa Anda. Juga selidiki hati, apakah ada dosa yang perlu dibereskan? Apakah ada dosa yang perlu diakui? Dan apakah kita sudah cukup tekun, cukup sungguh-sungguh berdoa? Kalau itu sudah kita lakukan, peganglah janji firman Tuhan ini dalam Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita aminkan firman Tuhan ini dan kita akan menerima dengan setiap doa-doa yang kita panjatkan. Kita menerima kuasa jawaban dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Sekali lagi, biarlah firman-Mu menjadi berkat dan firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari, sehingga kami boleh menjadi pendoa di dalam gereja kami, di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan pribadi kami, di dalam negara kami yang penuh kuasa, sehingga mengubah menjadi yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau istirahat malam hari ini. Biarlah Tuhan melindungi kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita. Salam. Bimas Kristen Babel, melayani umat menjadi